Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami muliakan para dewan guru, yang kami muliakan orang tua santri, yang kami banggakan anak-anakku sekalian, para wisudawan dan wisudawati Madrasah Diniyah Darul Kausar Balikpapan. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang apabila kita menghitungnya maka kita tidak akan mampu. Salawat salam semoga tercurah ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan seorang rasul yang menjadi panutan kita, menjadi teladan kita, menjadi inspirasi kita, dan yang sangat kita harapkan akan memberikan syafaat di hari kiamat. Maka dengan banyaknya kita sholawat kepada beliau, semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya sebagai pengasuh di Darul Kausar ini sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih atas dukungannya. Insya Allah anak Bapak Ibu akan semakin semangat ketika orang tuanya hadir. Sebagai informasi bahwa semua undangan itu kita sampaikan kepada seluruh orang tua santri. Maksudnya yang belum wisuda biar tahu wisuda itu seperti apa. Jadi undangan bukan cuma untuk orang tua yang wisuda. Kemudian kami juga berterima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu menitipkan putra putrinya di Madrasah Diniyah Darul Kausar. Semoga dengan dukungan kita semua Madrasah Diniyah Darul Kausar semakin maju. Amin ya rabbal alamin. Nah, wabil khusus ini tempat Bapak Ibu kalau sudah anak-anak masuk semua tidak cukup. Kalau dulu kita punya acara kita berani undang anak-anak dan orang tua, sekarang nggak berani. Kenapa? Tidak cukup sudah. Jadi anak-anak itu tercatat sudah sekitar 60-an. Kalau orang tua hadir berarti ada 120 kalau yang hadir satu. Sebagiannya ada yang hadir dua, berarti 100 berapa? Sekitar 150-an. Maka dengan tempat yang sempit-sempit seperti ini, semoga doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, semoga Madrasah Diniyah Darul Kausar punya tempat yang lebih besar lagi. Amin ya rabbal alamin. Saya teringat dengan pelajaran akhlak yang disampaikan di madrasah. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amma jamu'iha bi bayani zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin
wa tuli zamani. Nah, ini yang kita praktekkan di madrasah. Jadi syarat-syarat itu ada 6. Ingatlah syarat-syarat untuk menuntut ilmu. Ada 6 perkara, semuanya yaitu sabar dan kemauan, cerdas dan kemauan, sabar ada biaya, bimbingan dari guru, serta lama masanya. Jadi ini yang dipraktekkan di Madrasah Diniyah Darul Kausar. Maka kalau jenengan semua lihat, proses di madrasah itu berbeda jauh dengan di tempat-tempat belajar yang biasa. Beda dengan TPA, beda dengan les-lesan, beda dengan kursus ngaji, beda dengan rumah tahfiz, beda. Jadi di sini semuanya kompleks, semua hal. Karena madrasah diniyah itu adalah sebagai pondasi dasar. Jenengan pasti tahu ada orang-orang yang pemahaman agamanya itu banyak, bagus, tapi ternyata tiba-tiba ngebom masjid, ngebom gereja, ngebom apalagi, ngebom jalanan. Kenapa? Karena tidak seimbang. Jenengan semua pasti tahu bahwa, kalau yang belum tahu saya kasih tahu. Jadi yang namanya teroris, maaf, itu sudah ada dari zaman dulu. Sayyidina Ali, diurut dari Sayyidina Abu Bakar. Jadi Khalifah 4 itu, Sayyidina Abu Bakar itu wafatnya karena sakit. Sayyidina Umar itu wafat, itu dibunuh oleh orang yang agamanya bukan Islam. Tapi Sayyidina Utsman itu dibunuh oleh orang Islam. Dengan harus tahu, orang Islam yang mendemo Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali itu yang membunuh, itu adalah orang Islam. Setiap hari sholat tahajud, dan dia adalah hafal Al-Quran. Namanya Ibnu Muljam. Jadi jenengan tidak usah heran, dari zaman sahabat pun sudah ada orang yang ahli agama, tapi kok tega bunuh orang yang tidak sesuai. Sahabat Sayyidina Ali itu, Bapak Ibu, itu sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai calon orang yang masuk surga. Termasuk sahabat Nabi yang diberikan kabar gembira sebagai orang yang bakal masuk surga. Itu berani dibunuh oleh si Ibnu Muljam. Maka di sini, di madrasah ini Bapak Ibu, semuanya dipelajari. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan, untuk bekal hidup. Maka visi kita itu mencetak generasi Qurani yang berakhlakul karimah. Itu tidak bisa hanya 1-2 mata pelajaran. Ngaji aja, tajwidnya aja bagus, hafalannya banyak. Kalau jadi seperti Ibnu Muljam, Masya Allah. Yang kita pengen itu adalah menjadi orang-orang hebat, orang-orang ahli agama seperti sahabat Ibnu Mas'ud, seperti sahabat Sayyidina Ali, seperti Sayyidina Utsman dan sebagainya, yang kompleks, utuh. Jadi memahami agama itu secara kafah, utuh, dari semua sektor, semua segi itu dipelajari. Maka kenapa di madrasah diniyah ini untuk al-ula saja itu perlu minimal 4 tahun. Jadi hari ini adalah hari penantian mereka 4 tahun. Itulah kenapa hari ini begitu spesial bagi mereka. 4 tahun mereka tunggu-tunggu untuk yang wisuda diniyah al-ula. Untuk yang khatam Al-Quran di Nazar, ini bonus bagi anak-anak yang rajin ngajinya, bisa dapat banyak, bisa khatam.
alhamdulillah meskipun belum sampai 4 tahun bisa ikut wisuda khatam Al-Quran. Kemudian ini juga alternatif bagi misalnya yang baru sampai kelas 2 atau kelas 3 ternyata lanjut ke pesantren, jadi mungkin bisa sempat ngejar wisuda khatam Al-Quran. Alhamdulillah. Kemudian wisuda tahfidz Al-Quran bisa dikejar juga. Jadi kita kasih alternatif selain yang pokok yaitu wisuda diniyah al-ula, maka ada wisuda-wisuda yang lain yang kita tawarkan untuk bisa dicapai oleh anak-anak. Alhamdulillah, jadi nanti ada anak-anak yang tiga-tiganya dapat, ada yang 1 aja dapat, ada yang 2 dapat, ada yang selama di madrasah ada yang 2 kali, ada yang 1 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Jadi kita kasih kesempatan kepada mereka. Inilah madrasah, memberikan modal kepada mereka, modal hidup. Jadi bukan cuma sekedar satu ilmu saja, enggak. Ada nahwu, tata bahasa Arab ya, nahwu shorof. Kemudian bahasa Arab itu sendiri, bahasa Arab harian. Pasangannya nanti mahfuzat. Mahfuzat itu peribahasa bahasa Arab atau pepatah-pepatah atau kata-kata mulia. Kemudian apa lagi? Tarikh. Ya. Tarikh akhlak. Tarikh dan akhlak ya. Tarikh itu sejarah Nabi Muhammad. Kalau misalnya pengen lihat, oh di sana ada kemajuan, di sana ada orang hebat, ternyata melihat sejarah Nabi Muhammad, oh ternyata Nabi kita lebih hebat. Ada tarikh, kemudian ada akhlak. Akhlak itu menyeluruh, bagaimana berakhlak kepada guru, berakhlak kepada orang tua, berakhlak kepada teman, berakhlak kepada masyarakat. Kemudian sayang kepada orang yang lebih muda, hormat kepada orang yang lebih tua, itu semua dipelajari di pelajaran akhlak. Kita pakai akhlakul bani. Kemudian ada fahmil Quran, pasangannya nanti hadis. Fahmil Quran itu memahami kata-kata yang dalam Al-Quran. Jadi yang pada intinya adalah kalau membaca Al-Quran itu tahu-tahu dikit lah maksudnya gitu ya. Meskipun tidak terjemahnya langsung tahu semua, enggak, minimal itu yang mudah-mudah itu tahu. Ya, itu fahmil Quran. Kemudian hadis, kita semakin berkenalan dengan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Kemudian tilawah, kemudian tajwid. Materi pokok aja lupa. Fikih, tauhid. Ya, fikih itu tentang aturan-aturan di keagamaan, aturan ibadah, kemudian amaliyah yang lain, jual beli apa dan sebagainya. Kemudian tauhid adalah keimanan. Jadi Bapak Ibu, tempat kita ngaji kita ini 4:30 sampai jam 8 malam. Waktunya lebih panjang daripada biasanya. Itu serasa masih belum cukup. Jadi materi yang mau disampaikan itu belum habis, waktunya sudah habis. Materi belum disampaikan, tahu-tahu sudah 4 tahun. Itulah kenapa kok saya ngaji di sana, bisa macam-macam. Ya iya, di sana ngaji saja. Kalau di sini kok begitu, ya kita bagi-bagi sama mapel yang lain. Kenapa seperti itu? Karena orang hidup tidak perlu tidak cukup hanya bisa ngaji saja, tidak cukup. Berapa banyak anak lulusan TPA yang khatam Al-Quran, kemudian dia selesai khatam, dia nggak pegang Al-Qurannya lagi sekian tahun berikutnya dan tahu-tahu lupa sama bacaannya. Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Maka di sini kita bekali anak-anak, selain khatam Al-Quran binador, mereka harus ada tadarus mandiri. Tadarus mandiri adalah mereka itu baca sendiri, boleh disimak orang tua, boleh dibaca sendiri. Yang itu nanti tujuan kita, kalau dia berhenti dari madrasah, dia masih terbiasa baca. Misalnya sehari baca setengah juz, maka itu terus yang akan berulang sampai dia tua. Itu harapan kita Bapak Ibu. Nah,
Kemudian kita membekali anak-anak secara umum itu dengan hafalan Al-Quran yang kita target minimal anak-anak di Diniyah Al-Ula ini hafal juz 30, juz 29 itu bonus, juz 1 itu bonus, juz 2, juz 3 dan seterusnya kalau mampu. Yang kita ambil dasarnya adalah juz 30. Jadi insya Allah misalnya tiba-tiba anak-anak ini nanti ada yang hidup di mana, kemudian di sana ternyata tidak ada yang bisa ngaji, mau cari imam tidak ada, bisa mereka. Nah, laki-lakinya ini bisa, ya lumayan, anulah. Misalnya ya rakaat pertama dikasih surah An-Naba ya, lumayan ya bu, lumayan tuh, ngajinya, mantap. Misalnya surah pertama An-Nazi'at, kita coba. Si Najah coba begini. Surah, misalnya surah An-Nazi'at, kencang ya. Iya, kalau diterusin 1 jam Bapak Ibu. Jadi sebagai informasi untuk yang anaknya belum wisuda hafalan, sebelum mereka wisuda hafalan di sini mereka itu ada tes. Misalnya ini wisuda juz 30 maka harus baca dari An-Naba sampai An-Nas. Itu ada kemarin beberapa pekan yang lalu. Jadi seperti itu misalnya yang khataman yang wisuda tahfidz juz 29, maka juz 29 dari awal sampai akhir harus dibaca. Yang juz 1 juga seperti itu, juz 4 juga seperti itu. Alhamdulillah tahun ini variasinya banyak. Ada yang juz 30, juz 29, juz 1, juz 4. Ya. Kemudian yang khatam ini ada 5, yang Diniyah Al-Ula ada 8, yang tahfidz ya yang lain tadi. Yang juz 30 itu ada 5 ya. Ada 5 orang, kemudian yang juz 29 ada 2 orang, juz 1 ada 1 orang, juz 4 ada 1 orang. Alhamdulillah. Maka ini perlu kita dukung dan perlu pengorbanan Bapak Ibu. Perlu pengorbanan. Pengorbanan ya real moral dan material. Iya. Jadi tidak cukup dengan modal moral saja, semangat. Materialnya tidak ada, tidak bisa. Kita perlu tempat wudhu, misalnya airnya macet, bagaimana? Tetap harus diurus. Listrik perlu misalnya. Kemudian untuk kertas, untuk tinta dan sebagainya. Maka Bapak Ibu, operasional madrasah ini begitu besar sekali. Pada saat saya mulai itu bayangan saya itu tidak sebesar ini. Ternyata angkanya itu sudah ratusan juta Bapak Ibu. Dari sekian tahun madrasah kita jalani, itu operasionalnya itu ratusan juta. Kita beli kitab itu bisa 2 juta, 3 juta, begitu. Yang dikasihkan ke anak-anak banyak sekali. Maka kita berterima kasih kepada orang-orang yang sudah, yang pertama kepada Bapak Ibu yang sudah SPP-nya rajin, yang kedua kepada para donatur. Yang mengherankan itu justru SPP yang paling besar itu justru dari donatur yang anaknya tidak ngaji di sini. Wah, alhamdulillah.
seneng. Jadi ada orang-orang di luar sana yang seneng lihat anak-anak ngaji. Kok ada ya anak di zaman sekarang anak-anak yang belajar kitab. Kalau ngaji Quran itu sudah banyak tempat. Ngaji kitab belum ada gitu. Sore-sore pakai sarung, kitab kuning. Nah, jadi Bapak Ibu, kita syukuri dengan keadaan ini, kita dukung terus ya. Nah, selanjutnya coba yang akuarium. Kita pengen acak ya. Kalau tadi minta tolong satu, yang berikutnya minta tolong acak. Kita pengen lihat perwakilan orang tua santri. Pak Yusuf dipilih Pak, diuplek-uplek dulu, diaduk-aduk dulu. Siapa itu? Atas nama Fadilatul Arifah. Berdiri ya. Yang deg-degan bukan anaknya saja, orang tuanya juga. Kok begitu? Iya, karena anak saya juga ada yang wisuda. Ya, alhamdulillah kemarin juga di pesantrennya juga barusan wisuda, 2 kali wisuda. Wisudanya jauh ke Jepara. Harinya bukan hari Sabtu, hari Selasa. Hari Selasa, jadi harus izin kerja. Baik, Dila juz 30 ya. Oke. Silakan disambung yang Bapak baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anja'ahul a'ma. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkar fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna wa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka aw yazakkar fatanfa'ahu dzikra. Oke, cukup. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Iya. Selanjutnya. Wah, deg-degan semua. Yang jarang masuk, jarang belajar. Kita pengen yang kalau itu tadi juz 30, sudah juz 30, siapa tuh ada anak yang dunia? Coba. Iya, coba. Oke, wah kena dunia, alhamdulillah. Silakan berdiri Oki. Kitabnya diambil. Oh, dosa kita dulu. Yang hafalan dulu. Baik. Pelajaran nahu huruf jar itu sebutkan apa saja huruf jar itu? Jar berupa min, ila, an, ala, fi, ruba. Terus? Min, Ba. ta. Oke, anggap aja wis salah sedikit. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Coba kasih dasarnya. Haka huruf al-jari wa yamin ila hatta qala sya'ada fi an ala mut mundurub balan kai wa uwata kafu wal bawala ala wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ila hatta qala sya'ada fi an ala mut mundurub balan kai wa dan tak kaplan bak dan la ala dan mata. Baik, kasih tepuk tangan. Baik, alhamdulillah juga ya. Itu tadi tidak akan jenengan temukan di TPA, di rumah tadi tidak akan ketemu ya. Jadi itulah plusnya madrasah. Dan itu memang kenapa saya bikin madrasah ya. Jadi Bapak Ibu, saya bikin madrasah karena ceritanya saya nyari madrasah. Dulu saya kecil madrasah, Bapak Ustadz, Bu Ustadzah ini dulu mereka madrasah, mengenal kitab. Jadi selain Al-Quran mereka mengenal kitab-kitab macam-macam. Saya nyari, kemana nih anak saya? Ceritanya begini, anak saya ini, yang ada di Jepara Fatimah, kelas 2, kelas 1 ya? Kelas 1 ya?
SD itu sudah wisuda TPA. Kelas 1 SD itu sudah juz 16, kemudian wisuda TPA di TPA di sekitar. Habis itu kan kalau cuma ngaji pulang, saya merasa kok sayang banget ya waktunya. Kemudian saya keliling Bapak Ibu cari di Balikpapan, di mana madrasah terdekat ini. Saya mau ngajikan anak saya belajar kitab. Kenapa? Bukan Al-Quran lagi. Al-Quran sudah lumayan lah. Nanti Al-Qurannya dilanjut lagi sambil madrasah. Saya cari Bapak Ibu, ternyata tidak ketemu Bapak Ibu. Ada ketemu di Kilo. Tidak mungkin anak saya taruh di Kilo, jauhan. Di Rapa, jauh sekali. Meskipun ternyata kita bikin di sini anak sana sini, anak Kampung Baru, anak Kilo, anak Sepinggan, anak mana lagi? Yang di sana Perapatan, anak Sumberjo, Karangjati, mana Karangjati? Halo Karangjati, anak-anak. Satu aja. Ini adiknya. Ini Karangjati Bapak Ibu. Ya, jadi ketika saya nyari ke sana ketemunya yang jauh, ternyata pas saya bikin di sini yang jauh ke sini. Loh, anak baru Bapak Ibu. Ada nggak orang tuanya yang hadir? Ada kampung baru. Ini dah. Nah ini kampung baru Bapak Ibu. Kampung baru mana? Kampung baru ujung. Kampung baru ujung berarti paling sana. Ya. Mana orang tuanya hadir? Alhamdulillah. Jauh paling sana Ibu ya. Tengah, agak ke tengah. Alhamdulillah. Kita kasih semangat untuk yang jauh-jauh Bapak Ibu. Ada lagi yang lebih jauh. Mana? Amen. Di Regensi. Alhamdulillah, jauh juga ternyata Regensi. Kasih tepuk tangan juga. Jadi Bapak Ibu, istimewanya madrasah ini justru di kitab itu ya, justru di kitab. Maka kita bersyukur di sini dipelajari banyak kitab-kitab untuk keagamaan. Lanjut. Ya, bapaknya Ican, mau hujan mau panas Ican ini selalu hadir. Termasuk pencaksilat, rajin ya. Hari biasanya kalau kita wisudaan kita tampilkan pencaksilat, tapi tahun ini enggak karena puasa. Saskia Wulan, silakan berdiri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Lanjut. Sadaqallah. Kasih tepuk tangan. Latihannya bertahun-tahun Bapak Ibu. Berapa tahun yang ngapalin 30? Ini tahun berapa? Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 berarti 3 tahun. Jadi gini, ciri khasnya di madrasah ini, hafalannya itu dihafalinya kayak merembes, kayak apa ya? Sedikit-sedikit tapi masuk. Jadi kita bacanya dikit tiap hari ada tadarusan bersama-sama terus. Makanya kalau jenengan dengarkan bacaan mereka itu standar, nadanya mereka itu standar yang menjadi ciri khas kita. Nah, sedikit. Nah, maka dari sedikit meresap dikit, insya Allah lupanya juga susah. Ada orang yang juz 30 hafal,
Tapi begitu habis wisuda selisih 1 bulan lupa. Kalau anak kita insya Allah enggak. Kenapa? Karena mereka bikinnya pelan. Termasuk yang juz 29. Jadi kita yang punya yang sistem itu 30 sama juz 29. Kalau juz 1 dan seterusnya itu tekad pribadi sudah. Nah, biasanya anak-anak khusus sudah ya. Kemudian lanjut lagi. Kelas 4 lagi. Atas nama deg-degan, deng. Syakira. Juz 30 banyak yang kena juz 30 Bapak Ibu. Siap ya? Alam naj'alil arda mihadan wal jibala autada. Alam naj'alil, dari alam boleh. Alam naj'alil arda mihadan wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Cukup, sadaqallah. Sadaqallahul Kasih tepuk tangan. Bismillah. Untuk yang sudah lama pasti sudah tahu jenjang-jenjang kita. Nah, untuk yang baru bergabung sebagai informasi, jadi di kita itu ada kelas persiapan, yaitu usia SD-nya itu kelas 1, kelas 2. Kita dulu pernah terima TK, tapi ternyata tidak bertahan anaknya, ya. Jadi maka kita sebenarnya jadi gini, kalau kesini itu agak besar malah kita senang. Banyak di antara mereka itu yang dari tempat lain itu sudah hatam. Jadi dari tempat lain sudah hatam, cocok masuk sini. Kalau misalnya belum hatam kesini ya enggak apa-apa, sambil. Harus sabar tapi ya. Cerdas, sabar, ya. Kemudian al-ula itu kalau dia sesuai usia itu mulai dari kelas 3 SD. Nah, kelas 3 SD itu mulai al-ula dan seterusnya sampai al-ula selesai kelas 4. Kalau naik terus kelas 4. Ada yang nggak naik? Ada. Kalau males turun kemudian nggak bisa jawab pertanyaan dari soal-soalnya, raportnya merah semua, ya nggak naik. Ya. Kemudian nanti al-ula selesai, itu kita mulai dari tahun ini ya, tahun kemarin itu sudah ada Pustom. Tahun yang berjalan ini ada berapa anak ya? 5? 4 ya, 4. Jadi kemarin lulusan itu 8 ya? 8, yang masih lanjut di Wusto itu ada 4. Jadi untuk anak bapak ibu yang dunia al-ula itu kalau masih tidak kemana-mana, tidak ke pesantren, saya anjurkan untuk tetap di sini untuk belajar di level Wusto. Bedanya apa? Kalau di level al-ula itu kitab-kitabnya itu masih berbahasa, masih ada harokatnya. Tapi kalau di Wusto itu sudah mulai belajar kitab yang kosongan. Nah, misalnya ini kitab Fathul Qorib. Misalnya begini, bacanya aja harus mikir. Ya, jadi ini sudah semi pesantren kalau sudah ini ya. Kalau tadi itu kayak bekal menuju pesantren al-ula. Kalau ini sudah mirip kayak di pesantren. Pesantren juga pakai ini. Di pesantren yang level awal juga mirip dengan dunia al-ula. Jadi kalau pesantren yang menerapkan sistem madrasah itu bisa disambung. Contohnya dulu saya waktu kecil di kampung saya madrasah. Begitu di pesantren saya tidak dari awal, tapi saya nyambung apa yang sudah saya pelajari di madrasah.
Nah, tergantung pesantrennya pakai sistem madrasah apa enggak. Jadi madrasah itu ada levelnya sampai kayak level sekolah paginya itu seperti perguruan tinggi, disebutnya Ma'had Ali. Jadi Diniyah Al-Ula, Diniyah Musta, kemudian Diniyah Al-Ulya, kemudian Ma'had Ali. Biasanya yang sampai Al-Ulya sampai Ma'had Ali itu di pesantren-pesantren. Baik, kita minta tolong kepada satu, ini sesi terakhir untuk tes kemampuan. Mari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ma'i bersimpulan air, al-yajuzu yang boleh, apa al-tahiru bersuci, biha dengan alati, sab'un ma'in yaitu 7 beberapa air, ma'us samai yaitu air hujan, wa ma'ul bahri dan air laut, wa ma'ul nahri dan air sungai, wa ma'ul bi'ri dan air sumur, wa ma'ul aini dan air sumber, wa ma'ul salji dan air salju, wa ma'ul baridin dan air kebun. Sadaqallahu alazim. Kasih tepuk tangan. Jadi pengen saya itu begini Bapak Ibu, kalau yang tidak ke pesantren itu kayak mencicipi pelajaran-pelajaran kita. Jadi seperti itu. Akhirnya banyak sekali masyarakat yang paham dengan hukum-hukum agama yang ada di dalam kitab. Sehingga misalnya nanti ada ada pendapat-pendapat yang begini, oh itu pendapat bukan yang apa yang saya pelajari, karena sudah banyak belajar. Itu maksud kita seperti itu. Karena kita memang di dunia yang sekarang, model sekarang ini, informasi yang sangat terbuka, maka kita harus hati-hati. Anak-anak ini kita bertani Bapak Ibu. Jadi harapan kita, visi kita menjadikan anak-anak ini anak-anak yang berakhlakul karimah sebagai generasi Qurani itu bisa terwujud. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, bisa kita atur. Baik anak-anakku, dikasih jarak ya Bapak Ibu. Tadi bapaknya mungkin agak maju sedikit. Kita atur soal. Ya. Dikasih jarak, nanti anak-anak di sela-selanya. Agak tidak maju. Anak-anakku silakan datangin orang tua kalian. Kita akan minta restu untuk sebelum proses ini sudah. Ya, saya kira ya. Ya, depan dulu. Kalau masih kurang nyaman bisa geser-geser dikit. Nah ini borong Bapak Ibu, anaknya 3. Masya Allah panen. Ada yang 2 saya bisa masih ya. Kalau sempit bisa geser. Bisa geser-geser. Bisa geser-geser dari tempat. Berhadapan, menghadap ke orang tuanya. Ya, sudah nyaman. Kalau belum nyaman, dinyamankan dulu. Mana? Oh, ya. Bisa di sini Bu, di depan sini Faisal. Ya. Di sini enggak apa-apa, di karpet enggak apa-apa juga. Ya, yang sulit-sulit. Ya. Dibikin nyaman. Jadi ini nanti kalau yang tentang sholat sudah selesai baru. Jadi kita bersama ya.
Sudah? Di hadapan orang tua semua. Astagfirullah bersama. Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Bersama. Orang tuanya pegang pundak anaknya, kasih nasihatnya bareng sama saya bimbing. Wahai anakku, ingatlah selalu kewajiban kita salat 5 waktu. Wahai anakku, ingatlah selalu kewajiban kita salat 5 waktu. Mari kita kerjakan di awal waktu. Surganya Allah akan menunggu. Surganya Allah akan menunggu. Sama. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Wahai anakku, bacalah Al-Quran, janganlah sampai engkau lupakan. Wahai anakku, bacalah Al-Quran, janganlah sampai engkau lalaikan, agar kau dekat kepada Tuhan. Semakin dekat kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Astagfirullah baraya. Astagfirullah minal khataya.
nasihat-nasihat mumpung anaknya sedang bersih. Anakku, anakku, jika engkau telah menjadi orang-orang sukses, jika telah kau nanti menjadi orang berada, jika telah kau menjadi apa yang kau ingin jadi, anakku, ingatlah selalu orang tuamu yang mendukungmu. Ingatlah aku ini orang tuamu yang selalu mendukungmu. Anakku, ingat selalu ibumu yang selalu mendoakanmu. Anakku, jika kelak engkau mondok, jika kelak kau lanjutkan lagi pendidikan, maka ingatlah bahwa ada guru-guru, ada ustadz-ustadzah yang pernah mengajarimu dari alif ba ta. Anakku, terima kasih kau telah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Terima kasih kau sudah ngaji, terima kasih kau sudah belajar agama, terima kasih. Terus pertahankan anakku, pertahankan kesolehanmu, pertahankan keikhlasanmu, anakku. Wahai ayah, wahai ibu, saya minta maaf apabila ada kesalahan. Saya minta ridho, saya minta keikhlasan. Mohon dimaafkan kalau dari kecil sampai sekarang saya ada salah, maaf Pak. Saya minta ridho, saya minta diikhlasin untuk belajar agama. Bapak, Mama, belajar agama ini berat. Dukung saya terus, Pak. Dukung kami untuk terus belajar agama. Dukung kami, Pak. Berat, Mak. Saya berat, Mak. Berat lawan HP, berat lawan TV, berat ketika kami melihat teman-teman kami tongkrong di pinggir jalan sambil main game, sedangkan saya harus jalan ke madrasah untuk belajar agama, untuk ngaji. Berat, Mak. Berat, Pak. Maka doakan kami semua untuk kuat. Berat, Mak, belajar agama sekarang, Mak. Tidak seperti zaman Mak dulu kecil, tidak ada saingannya. Sekarang banyak godaannya, Mak. Sekarang banyak godaan. Mak, beri kamu
kekuatan, beri kami keikhlasan, beri kami keridhaan, sehingga kami dapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah sebagai modal hidup kami. Sekarang saja sudah berat, Mak, apalagi nanti 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, saya tidak tahu nanti seperti apa, Mak. Maka izinkan kami untuk terus belajar cari modal, belajar agama, Mak. Karena belajar agama ini akan menyelamatkanku nanti di dunia dan akhirat, Mak. Berikan kami dukungan. Kami berat, jangan dibilanglah berat. Di saat teman-teman kami belajar hanya sebentar, kami harus belajar lama. Banyak ilmu agama yang harus saya capai, saya serap. Dan belajar agama pelajarannya tidak gampang, Mak. Belajar bahasa Arab tidak gampang, belajar nahwu sharaf tidak gampang, susah, Mak. Kalau berani Mama sekolah aja di madrasah 1 minggu saja, Mak. 1 minggu saja, tidak usah lama-lama, Mak. Temani kami belajar di madrasah 1 minggu kalau kuat, Mak. Belajar agama itu berat di madrasah, Mak. Karena kami pengen saya punya modal yang kuat untuk menahan godaan-godaan, untuk menahan godaan-godaan yang semakin berat buat kami. Ayah, beri kami dukungan. Terima kasih yang sudah dukung kami terus untuk rela belajar agama, untuk kuat belajar agama. Kami ini orang-orang yang dipilih sama Allah, ya Pak. Kami ini orang-orang yang dipilih sama Allah dari sekian ribu anak-anak. Kami ini yang dipilih sama Allah untuk belajar agama, untuk belajar kitab-kitab agama yang sudah semakin dilupakan. Beri kami keikhlasan, beri kami keridhaan. Berikanlah kekuatan Bapak adik ibunya, jangan sampai menyerah, jangan sampai menyerah membina madrasah ini, ya Allah. Berikanlah kekuatan untuk Ustaz dan Ustazahnya, jangan sampai menyerah. Hasilnya sudah mulai kelihatan. Allah, berikanlah kekuatan untuk guru-guru kami. Jangan biarkan mereka menyerah. Berikanlah keikhlasan untuk guru-guru kami. Berikanlah kerelaan hati untuk guru-guru kami. Ya Allah, mereka paginya bekerja, ya Allah, bekerja sampai sore. Kemudian mereka lanjut lagi ngajar madrasah. Mereka bekerja di pagi hari, sorenya lanjut lagi membina anak-anak sampai malam. Kadang-kadang mereka korbankan harta. Berikanlah kekuatan kepada mereka, ya Allah. Berikanlah keistiqomahan, kekuatan hati, keluasan hati. Berikanlah balasan yang baik, balasan yang utama kepada guru-guru kami, ya Allah. Jadikanlah kami semua generasi-generasi Qur'ani, generasi-generasi yang berakhlakul karimah,
menjadi manusia-manusia berjuang untuk mensiarkan agama, berjuang untuk mensiarkan ilmu agama di Balikpapan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Berikanlah kami bimbingan-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah bimbingan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf Bapak Ibu, ikut mewek juga saya Bapak Ibu. Tiap tahun mewek lagi, nanti tahun depan mewek lagi. Jadi itu modal buat kami Bapak Ibu, modal Bapak untuk kekuatan kami untuk tetap berlanjut. Mohon izin, mohon izin dan dukungan, semoga kami tetap kuat. Wabil khusus keluarga kami, semoga guru-guru kami dan para donatur yang sudah berfokus kepada madrasah ini dari awal sampai sekarang hingga sampai seperti ini. Baik, alhamdulillah anak-anak silakan kembali ke posisi. Kita persiapan untuk proses ini sudah kembali di posisi. Ya di tidaknya mundur. Baik, jadi Bapak Ibu yang di depan ini pembina kita. Jadi di belakang saya, yang selalu mendorong saya ini adalah Muhammad Dumiati yang selalu mendorong kita, baik moral maupun material. Jadi kalau dari SPP, gampangannya kalau dari SPP itu kurang Bapak Ibu, ya ini Ibu Muhammad Dumiati. Toko Lesmana di Kelandasan sama Cahaya Ilmu, boleh kita membolehnya istri. Nah ini yang selalu mendukung kita, terus jangan menyerah, terus. Nah ini yang membuat kita kadang-kadang Bapak Ibu terus terang kami sekeluarga kadang-kadang merasa capek. Saya pulang kerja itu kadang-kadang sampai jam 4, kadang-kadang sampai sore, jam 5 sore. Istri saya kadang-kadang pulang sampai maghrib. Maka kita tidak bisa sendiri, maka kita undang-undang guru-guru yang lain. Andaikan saya pulang sedangkan anak-anak harus ada yang bimbing, itu ada yang mengawal. Nah, alhamdulillah sampai sekarang Ibu Haja Dumiati masih selalu mendukung kita. Kita doakan panjang umur dan tetap sehat walafiat. Baik, Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wisuda Dinia Al-Ula Putra. Nama Afif Al-Fakilani bin Bapak Syah dan Ibu Desi Hasnaini. Muhammad Al-Barbayu Sabian bin Bapak Haji Edi Cahyo AFSD Ibu Aliyah SD. Nama Odinula Apriana bin Bapak Apriana Ibu Apriana. Nama Muhammad Abu Nabi bin Bapak Muhammad Anwar Ibu Kirtania. Wisuda Dinia Al-Ula Putri. Nama Fizia Dwi Ayu Wardani binti Bapak Wisnu Wardana Ibu Maria Ulfa. Nama Nabila Hotifah Lutfia binti Bapak Muhammad Yusuf Ibu Indi Darmawati. Nama Tiara Wardani binti Bapak Wisnu Wardana Ibu Maria Ulfa. Sesi foto dipersilakan kepada pembuat foto. Wisuda Khatamah Al-Quran bin Naba Putra. Nama Nama Muhammad Al-Fairuz Kardian bin Bapak Haji Edi Kardian AFSD Ibu Aslia SD. Nama Bandi Nur Siswanto bin Bapak Siswo Ibu Nurlidah Binanti. Wisuda Khatamah Al-Quran bin Naba Putri. Nama Nabila Lofita Lutfia binti Bapak Muhammad Yusuf Ibu Umi Umiawati. Nama
Hafizah Mentari Wijaya binti Bapak Wahid Mutasona, Ibu Eka Sari Sudaryanti. Nama Syakira Rahma Aulia binti Bapak Muhammad Toha, Ibu Rofiatul Rahman. Sesi foto silakan kepada Izinnya Tafizul Quran bis 30 putra. nama Naja Al-Fajar bin Bapak Muhammad Anwar, Ibu Lintania. Nama Feza Raditya bin Bapak Budiansyah, Ibu Almarhumah Yuni. Wisuda Tafizul Quran juz 30 putri. Nama Syahria Wulan Rahmadani binti Bapak Saharani, Ibu Lita Ramayanti. Nama Fadilatun Arifah Anwar binti Bapak Muhammad Anwar, Ibu Lintania. Nama Syakira Rahma Aulia binti Bapak Muhammad Toha, Ibu Rofiatul Rahman. Wisuda Tafizul Quran juz 29 putra. Nama Muhammad Albert Fairuz Kadian bin Bapak Haji Edi Kadian HFSC, Ibu Asma Kusli. Wisuda Tafizul Quran juz 29 putri. Nama Khadijah Mentari Wijaya binti Bapak Wahid Mutasona, Ibu Eka Sari Sudaryanti. Wisuda Tafizul Quran 1 putra. Nama Muhammad Faisal Bayhaqi Yohana bin Bapak Ahmad Muhammad, Ibu Maya. Sesi foto dipersilakan kepada ketua.
Dilanjutkan sesi foto Dewan Guru dan Pembina Madrasah Diniyah Darul Kautsar. Dimohon para guru untuk bisa menuju ke tempat yang sudah dipersilakan. Hadirin yang terhormat, hadirin yang terhormat, acara berikutnya adalah penutup. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.
والله موافق إلى أقوم الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.